dokumen registrasi putra saya masih aktif. Nah, tinggal kita pilih di permohonan persetujuan. Ini di sini ada saya punya 2 persetujuan yang aktif. Kemudian saya pilih add new, saya masukkan nama saya, perorangan, nama, kemudian alamat, email, nomor HP yang bisa dihubungi. Kemudian pilih tujuan, di sini ada beberapa tujuan, ada perfilman, pemetaan, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ini bagian yang cukup penting. Pada saat masukkan rencana penerbangan, periode mulai terbang, itu di sini masa aktifnya langsung di tanggal 11. Kenapa di tanggal 11? Ini kita hitung maju ya, tanggal 28, 14 hari ke depan, itu jatuhnya tanggal 10 Februari, tanggal 28 ini. Jadi nanti dipastikan notem itu mulai bisa aktif kita gunakan itu di tanggal 11. Makanya sekali lagi perencanaan untuk pembuatan izin operasi terbang PUTA itu harus dilakukan wajib 14 hari sebelum kegiatan operasi terbang drone yang akan kita lakukan. Kemudian kita pilih misalnya tanggal 11, ini bisa periode berakhir terbang ini bisa kita pilih per tribulan, bahkan 1 tahun, silakan diajukan saja karena nanti akan dilakukan proses inspeksi terlebih dahulu oleh teman-teman dari Airnav. Kemudian kaidah pengoperasian ada filos, bifilos, dan sebagainya. Ini saya biasa pakai filos. Peralatan yang dibawa ini macam-macam ya. Misalnya kita bawa kamera, bawa tripod, bawa iPad atau apa itu disertakan. Kemudian jam operasi PUTA ini kita masukkan tidak boleh di jam kegiatan malam terbang ya, kecuali di keadaan-keadaan khusus. Ada pengecualian untuk kegiatan terbang malam, tapi kalau tidak diperbolehkan. Kemudian nama perusahaan asuransi. Nah, ini dokumen perusahaan asuransi ini. Kalau saya kemarin saya pakai MSIG, kemudian sudah berakhir saya pakai Sinarmas. Kemudian nomor sertifikat polis itu di nomor sertifikat polis itu kita sertakan di sini, dan ini tidak bisa dipalsukan ya, karena teman-teman dari DKPPU akan melakukan pengecekan asesmen terhadap keaslian dokumen yang kita miliki, dan ini sangat berbahaya sekali apabila kita memasukkan dokumen ini, maka kita bisa di blacklist. Kemudian pilih cabang Airnav. Kalau kami di Papua sini biasanya ke Sorong. Nah ini, oke. Setelah itu sudah masuk semua data di atas. Di bagian bawah sini tanda pendaftaran PUTA kita masukkan kode registrasinya. Nanti kita cek. Kalau dia aktif nanti tertulis aktif. Kalau tidak, kalau sudah tidak aktif atau tidak ada, sudah tidak usah dilanjutkan karena tidak mungkin hal-hal lain akan terbuka dan dapat diakses. Begitu pula dengan RPC, kita cek masih aktif atau tidak. Kemudian upload area terbang, ini bisa kita upload, kita dapat dari Google Earth, kita bikin di situ, kemudian ekspor file KML atau KMZ-nya, atau pilih area terbang dari Maps yang ada di aplikasi ini. Setelah itu ada beberapa dokumen lain yang harus kita lengkapi, diantaranya adalah prosedur kedaruratan, kemudian prosedur pengoperasian, dan surat ke Airnav, beserta surat ke DNP. Nah, format surat-surat ini akan saya share kepada teman-teman dalam bentuk file Word yang dapat teman-teman edit sesuai dengan kebutuhan teman-teman di masing-masing daerah. Dan setelah di-upload secara keseluruhan, kemudian disubmit dan menunggu proses asesmen. Asesmen ini dilakukan oleh teman-teman Airnav biasanya 2-3 hari setelah data ini masuk, dan begitu asesmen keluar, Airnav akan mempublish asesmen tersebut dan direspon oleh teman-teman dari DNP atau DKPPU yang selanjutnya akan diproses hingga terbitnya notem. Mungkin itu saja informasi yang saya dapat sampaikan dan berikan kepada rekan-rekan sekalian. Semoga informasi ini dapat membantu. Bagi rekan-rekan yang mendapati kendala pada saat proses pengajuan, dapat segera menghubungi saya via WhatsApp. Dengan senang hati saya akan membantu rekan-rekan sekalian. Selamat siang, salam terbang terus.